Bab 155. Rencana awal pembangunan jalan begini. Setelah lurus dibangun, jarak desa kita ke kota Xinyu bisa diperpendek 3 mil. Ujung-ujungnya, jarak desa Chenjia ke kota Xinyu hanya menjadi 5 mil. Sejauh 5 mil ini, masalah yang dihadapi juga sangat besar. Ada banyak orang yang menghadiri pertemuan desa hari ini. Wang Hongwen, He Zong, Kepala Desa Tua, Tong Dalei, Chen Xiaobing, serta sekelompok tetua desa dan perwakilan siswa berprestasi. Selain itu, ada juga pengurus rumah tangga Laolu dan kepala desa dari beberapa desa yang harus dilalui jalan tersebut. Siapa yang tidak ingin jalan di depan desanya lebar dan lurus? Beberapa perwakilan siswa yang pernah ikut serta dalam pembangunan pabrik menaruh harapan besar kepada Chen Ce. Setelah Chen Ce selesai mengutarakan posisinya, perwakilan siswa pun mengeluarkan rencananya masing-masing. Beberapa rencana adalah terbang melintasi hutan tanpa berpikir solusinya. Ada yang berencana membangun jembatan secara langsung melewati sungai, ada pula yang mengambil jalur air. Di antara sekian banyak rencana, Chen Ce menyukai rencana seorang siswa bernama Tong Silang yang biasa dipanggil Siro. Rencana pembangunan jalan anak ini sebenarnya tidak menonjol di antara siswa lainnya, namun rencananya dengan jelas menunjukkan detil tenaga kerja, batu, uang, dan bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan tersebut. Dapat dikatakan bahwa rencana pertukaran lahan pertanian desa lain telah mempertimbangkan semua aspeknya. Hal utama adalah mengoordinasikan situasi secara keseluruhan. Hal ini membuat Chen Ce menganggukkan kepalanya, berpikir bahwa anak ini adalah seorang yang berbakat. Jadi Chen Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dua kali. Pengurus rumah tangga Laolu melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Bosku, Siro adalah anak yang sangat baik. Dia telah belajar denganku selama beberapa waktu dan telah berkembang pesat. Pada waktunya nanti, dia pasti akan menjadi penjaga toko yang hebat." Chen Ce mengangguk. Apa itu penjaga toko? Karena pengurus rumah tangga Laolu berinisiatif untuk mendukungnya, hal itu menunjukkan bahwa nilai anak laki-laki ini memang tidak rendah. Chen Ce berpikir sejenak dan bertanya, "Kamu anak siapa?" Tong Silang membungkuk seperti upacara akbar ketika menjadi murid. "Terima kasih tuanku. Ayah murid bernama Tong Wei. Saya adalah anak tertua keempat dalam keluarga, jadi saya dipanggil Tong Silang." Tong Wei. Chen Ce secara alami mengenalinya sebagai sepupu Tong Dalei. Keluarga Tong sangat berbakat. Tong Dalei dan Tong Wei sama-sama anggota tim pengawal. Tentu saja, mereka sekarang juga menjadi petugas polisi di pos keamanan kota. Putra Tong Dalei, Tong Xiaofei, juga seorang yang memiliki keterampilan sipil dan militer. Ia berada di urutan kedua setelah putra Da Zuang, Xiao Yong di bidang akademis, dan juga urutan kedua setelah putra Chen Xiaobing, Chen Wu dalam hal seni bela diri di antara anak-anak generasi ini. Dan karena Tong Silang memiliki kemampuan seperti itu, pencapaiannya di masa depan tidak boleh lebih buruk dari pencapaian Tong Xiaofei. Semuanya, lihat rencana Siro. Jika tidak ada masalah, kita akan mengikuti rencananya. Tapi mungkin kita akan sedikit menderita. Chen Ce tersenyum pahit. Menurut rencana Tong Silang, pembangunan jalan ini akan memakan waktu sebulan, dan dibutuhkan 200 hingga 250 pekerja migran. Bahan dan tenaga yang dibutuhkan setidaknya akan menelan biaya 800 hingga 1000 tael perak. Di antaranya, biaya bahan dan tenaga kerja adalah yang paling besar. Harga kerja keras semacam ini tidaklah murah. Setiap pekerja membutuhkan setidaknya 20 hingga 30 sen per hari. Untuk membuat perhitungan kompromi, 25 sen per orang, 750 sen per bulan, membutuhkan setidaknya 187.500 sen gaji, yang berarti 187 tael perak. Bahannya lebih mahal dari tenaga kerja, apalagi batu. Untuk membangun jalan sepanjang 8 km dan lebar 4 meter, dibutuhkan batu minimal 500–800 tael perak. Jumlah yang banyak, dan sangat mahal. Tapi sekarang Chen Ce tidak kekurangan uang, jadi dia setuju dengan satu lambaian tangannya. Lagi pula, penjualan anggur baru saja menghasilkan 3.000 tael, dan Song Chengtang juga memberi kompensasi 400 tael perak. Song Chengtang memiliki setengah dari kredit untuk membangun jalan ini. Tapi Wang Hongwen menghentikan Chen Ce. "Jangan gegabah, nak. Aku melihat ada kekurangan dalam rencana Siro. Jika kamu bisa menutupi kekurangan ini, setidaknya kamu bisa menghemat 100 atau 200 tael perak." Chen Ce sangat gembira ketika mendengar ini. Meskipun dia tidak lagi kekurangan uang,
siapa yang tidak senang jika dia bisa menghemat uang? Saya juga mendengarkan nasihat dekan. Terima kasih atas kerja keras Anda, dekan. Selanjutnya, saya harus merepotkan Anda karena Xiaoyong dan yang lainnya harus mengikuti ujian anak di kabupaten. Wang Hongwen memutar matanya ke arah Chen Ce, Anda tidak perlu mengatakan itu. Itu murid favorit saya. Oke, saya akan berbicara dengan jelas. Kekurangan yang saya sebutkan adalah, berarti Anda tidak mempertimbangkan untuk menggunakan jabatan Anda sebagai serif. Apakah identitas itu tidak bisa dimanfaatkan? Chen Ce tercengang, status seorang petugas polisi. Kantor polisi kota melakukan banyak hal setiap hari dan tidak dapat menghasilkan banyak uang. Sekarang, status petugas polisi sangat buruk di mata masyarakat, dan saya tidak mau melakukan hal seperti itu. Kata-kata Chen Ce membuat Wang Hongwen memutar matanya. Beraninya kamu, nak, tidak tahu apa-apa tentang pejabat. Serif bukanlah pejabat besar, tapi dia setara dengan pejabat induk kota Xinyu. Dia adalah hakim daerah kecil. Kekuasaan di tangannya tidak bisa disebut remeh. Kok bisa? Kamu tidak tahu cara menggunakannya. Chen Ce mengangkat bahu, dekan, apakah Anda ingin aku pergi ke setiap desa, memakan ikan dan daging rakyat? Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Orang-orang di kota Xinyu sangat miskin. Daripada memintaku menindas mereka untuk mendapatkan keuntungan, aku lebih suka membiayainya sendiri. Sejujurnya, jika Chen Ce memiliki keterampilan dan mentalitas seperti Zhou Biao dan orang lain, dia secara alami akan mampu mencuri uang dari tangan orang biasa. Lagi pula, ada banyak orang di kota Xinyu, dan lebih banyak orang berarti lebih banyak uang. Setidaknya, uang untuk pembangunan jalan pasti lumayan. Tapi bukankah itu hanya bisa dilakukan oleh seorang penjahat? Sebagai penjelajah waktu, Chen Ce juga tahu, di zaman modern, terutama di negeri Konoha, para petugas ladusing bisa dengan pintar menindas rakyat dan mengambil uang mereka dan berlindung dengan dalih undang-undang. Tapi jika Chen Ce diminta melakukan hal yang memalukan seperti itu, dia akan sangat malu hingga akan melompat dari gedung. Penduduk desa di sekitarnya semua tertawa. Seperti yang diharapkan dari Anda, Tuan. Tuan Dekan, kota Xinyu kita memiliki seorang pria terhormat sebagai serif. Itu adalah berkah bagi penduduk kota Xinyu kita. Hei, kalau polisi sebelumnya punya pola seperti Tuan, kita orang biasa tidak akan hidup sesulit ini. Penduduk desa, terutama kepala desa-desa Xiaolin dan desa Zulin yang diundang lewat karena pembangunan jalan, mau tidak mau memuji Chen Ce setelah mendengar apa yang dia katakan. Chen Ce berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah mereka, dengan gembira. Sebagai manusia, bukankah hanya untuk mendapatkan reputasi? Sungguh menyenangkan melihat orang lain memuji Anda dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Wang Hongwen tersenyum pahit, anakku, kamu benar-benar. Siapa yang memberitahumu bahwa kekuasaan hanya dapat digunakan untuk memancing dan memakan daging rakyat jelata? Hak itu setara dengan pedang. Jika kamu menggunakannya untuk menusuk rakyat jelata, itu secara alami akan terjadi. Dan membuat mereka merasa kesakitan. Tapi bagaimana jika kamu menggunakannya untuk bisa membantu mereka? Semua orang tercengang saat mendengar ini, dan Chen Ce juga terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Chen Ce memberi hormat pada Wang Hongwen dan berkata, tolong beri saya nasihat dari dekan. Wang Hongwen benar, tidak ada hak yang baik atau buruk. Itu tergantung bagaimana penggunaannya dan siapa yang menggunakannya. Wang Hongwen tidak pamer dan langsung mengungkapkan pikirannya. Serif berhak menjadwalkan, mengembangkan proyek, dan memaksa orang melakukan kerja paksa untuk menghilangkan pajak kepala di akhir tahun. Dengan kata lain, Anda dapat menggunakan proyek pembangunan jalan atas nama serif untuk meminta penduduk desa secara sukarela datang untuk membangun jalan dan menghilangkan pajak kepalanya di akhir tahun. Jadi, jika ada pekerjaan dan itu bisa membuat masyarakat kehilangan pajak kepala, kenapa itu tidak dilakukan? Chen Ce sangat gembira saat mendengar ini. Ini adalah teknik operasi yang tidak dia duga sama sekali. Tentu, apakah ada hal seperti ini? Apakah penduduk desa akan senang? Chen Ce baru saja menanyakan hal ini, tapi sebenarnya dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Belum lagi, bahkan istri kedua Chen Ce, yang belum pernah dia temui sebelumnya, bukankah juga pergi bekerja paksa menggali kanal untuk membayar pajak kepala? Sudah hampir 2 tahun dan dia masih belum kembali. Tentu saja, dia mungkin juga ingin menjauh dari bajingan yang suka marah dan memukul, seperti pemilik tubuh Chen Ce terdahulu.
Tentu saja mereka senang. Setiap tahun, pengadilan akan memiliki beberapa proyek untuk mengimbangi atau menghilangkan pajak tahunan, tetapi banyak proyek yang berlokasi jauh dari rumah, dan masa konstruksinya juga sangat lama. Juga akan ada sejumlah kompensasi selama jangka waktunya, tetapi itu tidak akan banyak. Dan proyek Anda ini berbeda. Masa konstruksi proyek Anda hanya 1 bulan, dan lokasinya itu tepat di depan pintu rumah mereka. Penduduk desa terdekat pasti akan bergegas untuk datang. Segera setelah Wang Hongwen selesai berbicara, kepala desa Xiaolin berdiri. Ya, Dekan Wang benar. Tuan Chen, tolong tinggalkan 10 tempat untuk keluarga saya. Kepala desa-desa Zulin juga berkata dengan cemas, Tuan, saya juga ingin 10 tempat, jika bisa, 20 tempat itu akan lebih baik. Jangan khawatir, Tuan Chen, saya pasti akan memilih pekerja terkuat di desa kami untuk datang dan membantu. Chen Ce bingung, tetapi jika Anda mengambil proyek seperti ini, tidak akan ada gaji apapun. Jika mengikuti upah pekerja migran pada umumnya, maka satu orang hanya akan mendapat penghasilan 20 atau 30 sen sehari. Namun jika berdasarkan kerja paksa, jumlah maksimumnya tidak lebih dari 3 hingga 5 sen per hari, yaitu selisih 10 kali lipat. Apakah kondisi kuli di zaman ini begitu menggiurkan? Bisakah orang menyerah pada godaan uang? Gajinya itu nomor 2, tapi alasan utamanya adalah, mereka takut dipaksa kerja di tempat yang jauh. Tuan, apakah Anda lupa kalau semula Anda juga akan dipaksa kerja? Istri kedua Anda yang melangkah maju dan pergi ke Litianba menggali saluran sungai atas nama Anda. Kata-kata Tong Dalei membuat Chen Ce memahami situasinya dengan lebih jelas. Jadi istri keduaku menggantikanku. Chen Ce tiba-tiba merasa lebih menyukai istri kedua yang belum pernah dia temui sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga membuat rencana untuk pergi ke Litianba untuk membawanya kembali. Sebagai seorang wanita yang bekerja keras di luar, dia pasti sangat menderita. Hari ini berbeda dari masa lalu. Chen Ce berkata bahwa dia tidak bisa lagi membiarkan para wanitanya membantu untuk menanggung kesulitan. Kerja wajib atau kerja paksa adalah tindakan yang sangat tidak masuk akal yang dibuat oleh pengadilan. Selama ditugaskan, keluarga Anda harus memiliki pekerja untuk bekerja di tempat yang ditentukan oleh pengadilan sampai proyeknya selesai. Dipaksa bekerja, banyak orang tidak akan bisa kembali. Mendengarkan penjelasan Tong Dalei, Chen Ce langsung mengerti. Ada terlalu banyak ketidakpastian dalam kerja paksa, masa konstruksi yang lama, dan risiko yang tinggi. Asalkan mereka yang pernah menjalani kerja paksa, maka mereka tidak akan dipaksa bekerja dalam jangka waktu 2 tahun berikutnya. Oleh karena itu, usulan Wang Hongwen cukup berguna. Saat itu, Chen Ce tidak lagi ragu-ragu dan segera membawa orang-orang itu kembali ke kantor pos keamanan. Mengambil stempel yang mewakili petugas serif, dia menulis perintah untuk merekrut tenaga kerja. Hasilnya, dalam 1 hari, lebih dari 500 orang ingin mendaftar. Bab 156. Kengerian kerja paksa adalah sesuatu yang membuat takut setiap orang. Oleh karena itu, ketika perintah perekrutan Chen Ce keluar, ada banyak sensasi di kota Xinyu. Belum lagi setiap desa, bahkan orang-orang dari kota Xinyu pun datang untuk mendaftar. Lagi pula, pembangunan jalan tidak hanya tepat di depan pintu rumahnya, dan masa pembangunannya singkat, tetapi Chen Ce juga menawarkan syarat yang murah hati, seperti 5 sen sehari dan makan. Pekerjaan seperti itu sebenarnya telah seperti menjadi ajang pencarian bakat, dan banyak orang awam bahkan menggunakan berbagai pintu belakang untuk masuk ke tim teknik. Pada akhirnya, perusahaan yang semula hanya menargetkan sekitar 200 pekerja, namun akhirnya mempekerjakan sekitar 500 orang. Ini adalah hasil dari belas kasihan luar biasa Chen Ce. Jika tidak, di manakah akan ada begitu banyak pekerjaan? Maka dimulailah gerakan pembangunan jalan yang gencar ini. Semula direncanakan dimulai dari desa Chenjia, namun karena terlalu banyak orang, maka langsung dibagi menjadi 2 gelombang orang, satu dimulai dari kota Xinyu, dan satu lagi dimulai dari desa Chenjia. Jalan tersebut harus dibangun dengan lebar 5 meter, sehingga permukaan jalan harus dipadatkan, dan harus terdapat saluran drainase di kedua sisi jalan. Jalan harus lurus dan kemiringannya harus diperkecil sehingga memerlukan pengangkutan tanah dan batu dalam jumlah besar. Jika ini terjadi pada generasi berikutnya, itu tidak akan menjadi masalah. Jumlah konstruksi yang dibutuhkan oleh 2 ekskavator dan beberapa truk kontainer bisa dikerjakan dalam beberapa hari. Namun pada zaman ini belum ada alat ekskavator, yang ada hanya gerobak sapi,
gerobak keledai, dan gerobak besi. Untungnya, orang-orang di era ini lebih praktis, dan mereka juga menghargai peluang kerja yang diperoleh dengan susah payah, sehingga pada dasarnya tidak mungkin menemukan orang yang malas. Ini adalah hasil yang diperoleh Chen Ce setelah 2 hari inspeksi. Lokasi pembangunan berjalan lancar. 5 siswa dari desa Chenjia, dipimpin oleh Wang Hongwen, pergi ke kota untuk mengikuti ujian Tongsheng di kota kabupaten. Ujian Tongsheng secara harfiah berarti ujian yang diperuntukkan untuk anak-anak dan remaja. Di zaman modern setingkat SMP dan SMA, untuk bisa mengikuti ujian ke tingkat sarjana. Sebelum berangkat, Xiao Yong dan yang lainnya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Ce. Chen Ce bisa melihat kegugupan mereka, jadi dia tersenyum dan memeluk mereka semua. Jangan gugup, ini hanya ujian anak-anak. Dengan level kalian, selama kalian tampil normal, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ini hanyalah kemiringan kecil dalam hidup kalian, sama seperti para pekerja yang membangun jalan di desa kita. Kemiringan tanahnya kecil dan dapat dengan mudah diratakan. Silakan berangkat, saya akan menunggu kabar baik dari kalian. Xiao Yong, Tong Xiaofei, Yu Situ dan 2 anak lainnya mengangguk, mengemasi tas mereka dan segera pergi. Saat mereka berbalik, mata mereka menjadi basah. Ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan desa sebagai kandidat peserta ujian. Ketika mereka kembali, identitas mereka pasti akan berbeda. Kami pasti akan berhasil dalam ujian dan kami tidak akan mempermalukanmu. Tong Xiaofei, Xiao Yong dan yang lainnya diam-diam bersumpah di dalam hati mereka. Melihat latar belakang kepergian mereka, Chen Ce pun merasa sedikit lega. Bagus. Anak-anak ayam itu akhirnya mulai terbang tinggi. Dia tinggal menunggu kabar baik dari Xiao Yong dan lainnya. Chen Ce percaya pada kekuatan mereka. Mereka berlima dipilih secara khusus oleh Wang Hongwen. Wang Hongwen telah menjaminnya untuk Chen Ce. Ketika mereka memenangkan ujian Tongsheng, ini akan menjadi waktu bagi perguruan tinggi untuk berkembang. Pada saat itu, desa Chenjia, dan bahkan kota Xinyu, akan berkembang pesat di sekitar Akademi Chenjia. Pembangunan jalan tersebut sedang berjalan lancar, namun tidak ada satupun penduduk desa di desa Chenjia yang ikut serta dalam pembangunan tersebut, karena mereka semua mempunyai urusannya masing-masing. Jumlah anggota pabrik kertas Murbei di desa telah meningkat, dan tanggapan terhadap penggunaan kertas Murbei di kota kabupaten sangat baik. Selain itu, karena intervensi penuh keluarga Liu, kertas Murbei juga dibuka jalur konsumsi di ibu kota provinsi. Menurut masyarakat, pabrik kertas Murbei meningkatkan produksinya dan menambah 20 orang pekerja baru. Pabrik kertas Murbei dulunya mengirim seminggu sekali, tapi sekarang berubah menjadi 3 kali seminggu. Kontrak yang dibuat dengan klub buku dan pedagang di Kabupaten Rongdong terakhir kali telah selesai, dan sekarang ini merupakan kerjasama yang benar-benar baru. Rata-rata pabrik kertas Murbei dapat memperoleh 10 hingga 15 tael perak setiap hari. Dengan mengesampingkan berbagai biaya, laba bersihnya akan mencapai 70%. Dan ini merupakan industri jangka panjang, karena pasokan cabang Murbei tidak ada habisnya, dan dapat dikatakan sebagai industri hilir dari industri tekstil. Tentu saja dibandingkan dengan tekstil, pendapatannya masih belum mencukupi. Pabrik tekstil tersebut kini memiliki 25 mesin tekstil dan memproduksi lebih dari 40 potong kain setiap harinya. Setiap helai kain bernilai 3 tael perak, yang berarti hasil satu hari lebih dari 120 tael perak, dan keuntungan bersihnya 60%, yaitu sekitar 70 hingga 80 tael perak. Dan nilai pendapatan ini akan stabil dalam jangka waktu yang lama. Dengan kata lain, pendapatan bersih harian Chen Ce sekarang akan mencapai sekitar 90 tael perak. Hampir 300 tael sebulan, yang bisa dikatakan cukup besar. Perbendaharaan kecil Chen Ce, yang sebelumnya hampir habis, menjadi penuh kembali setelah menjual anggur. Dan setelah mengirimkan 2 gelombang kain, total dana dari perbendaharaan kecil berhasil mencapai angka 4.000 tael perak. Namun karena pembangunan jalan, 4.000 tael dengan cepat menyusut menjadi lebih dari 3.000 tael. Pembangunan jalan adalah hal yang besar, dan uang akan dihabiskan setiap hari. Terlepas dari hal lainnya, makanan yang disantap ratusan orang setiap harinya tidaklah murah. Ditambah lagi dengan masukan berbagai bahan. Namun, menyaksikan jalan perlahan mulai terbentuk karena alasannya sendiri, rasa pencapaiannya masih sangat bagus. Sementara itu di Kabupaten Rongdong, tempat ujian dilaksanakan. Siswa dari seluruh negeri memasuki ruang ujian dengan cemas atau percaya diri.
Di pojok, dua pria berwajah jelek berkumpul dan menatap ruang pemeriksaan. Kedua orang ini adalah dua ekor anjing yang dikalahkan di kota Xinyu. Yang satu adalah Pang Zun dari keluarga Pang, dan yang lainnya adalah Song Chengtang dari keluarga Song di ibu kota provinsi. Setelah Song Chengtang diusir dari kota Xinyu oleh Chen Ce seperti anjing, dia tidak kembali ke keluarga Song di ibu kota provinsi, tetapi menemui Pang Zun di kota kabupaten. Kedua orang itu seperti dua anjing liar yang terluka, berkumpul sepanjang hari untuk saling menjilat luka. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berdua telah mabuk beberapa kali. Setiap kali mereka mabuk, mereka akan mengutuk Chen Ce dan menemukan berbagai alasan kegagalan mereka membuat Chen Ce terlihat tidak baik. Namun betapapun briliannya rencana mereka, tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Hari ini mereka juga mendengar bahwa Wang Hongwen membawa beberapa bocah nakal dari desa Chenjia ke kota untuk mengikuti ujian, jadi mereka menunggu di sini lebih awal. Ketika mereka melihat Wang Hongwen, Pang Zun menjadi sangat marah. Apakah orang-orang itu berasal dari desa Chenjia? Apakah kamu ingin mencari alasan untuk menghadapi mereka? Mari kita tangani mereka bersama dengan lelaki tua Wang Hongwen ini. Pang Zun sangat menghormati Wang Hongwen sebelumnya, tetapi karena Wang Hongwen pergi ke desa Chenjia dan membantu Chen Ce secara menyeluruh, dia membenci Wang Hongwen dan berpikir bahwa lelaki tua ini tidak punya otak dan benar-benar berani membantu Chen Ce. Tepat ketika Song Chengtang hendak menyetujuinya dengan santai, dia melihat beberapa pengawal di belakang Wang Hongwen. Chen Xiaobing, Yu Li, Da Zuang, orang-orang ini meninggalkan kesan mendalam pada Song Chengtang. Song Chengtang masih ingat bahwa ketika dia akhirnya menghadapi Chen Ce di kota Xinyu, orang-orang inilah yang menembak pejabat pemerintah ke tanah begitu saja dengan busur tangan. Orang-orang licik, kenapa orang-orang brengsek ini ada di sini? Sialan, saudara Pang, lebih baik jangan main-main dengan mereka, kalau tidak kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Alasan utama Song Chengtang begitu ketakutan adalah karena dia melihat Chen Xiaobing dan yang lainnya membawa tas besar, yang pasti berisi senjata. Panah tangan mematikan semacam itu membuat Song Chengtang sangat ketakutan. Pang Zun sendiri tidak yakin. Saudara Song, menurutku kamu sangat ditakut-takuti oleh mereka. Saat kamu berada di kota Xinyu, itu adalah wilayah mereka, wajar jika kita masih bisa takut padanya, tapi di manakah tempat ini? Ini Kabupaten Rongdong, ini adalah wilayah keluarga Pangku, menurutmu apakah aku takut pada orang-orang ini? Ketika dia mengatakan ini, Pang Zun dipenuhi dengan aura mendominasi, seolah-olah dia adalah Raja Kabupaten Rongdong. Song Chengtang memikirkannya dengan hati-hati, ya, ini adalah wilayah keluarga Pang. Yang paling penting adalah Song Chengtang tidak perlu mengenakan biaya, dan itu menakutkan. Saudara Pang mengatakan bahwa saya terlalu banyak berpikir. Jika bajingan kecil ini dapat diantar secara pribadi oleh Wang Hongwen untuk mengikuti ujian, maka mereka pastilah yang disukai Chen Ce. Jadi bukankah selama kita mengalahkan mereka hari ini, itu akan dapat mengancam Chen Ce sampai mati? Pang Zun tersenyum bangga, benar. Kabupaten Rongdong adalah markas besar keluarga Pang saya. Para gangster di kota itu bergantung pada makanan keluarga Pang saya. Sudah waktunya mereka membantu keluarga Pang saya. Ayo pergi, saudara Song. Aku akan mengajakmu mengunjunginya. Song Chengtang mulai bersemangat, ayo pergi, saudara Pang. Selama kita menangkap orang-orang ini, kita akan memiliki harapan besar untuk kembali. Pang Zun, hahaha, memang sudah seharusnya begitu. Kedua orang itu segera meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke kedai teh tempat para gangster berkumpul di Kabupaten Rongdong. Pada saat yang sama, di prefektur Jeju, setelah beberapa hari perjalanan panjang, pangeran muda keluarga Raja Ji, Zhou Tai akhirnya dengan selamat mengangkut 30.000 kilogram anggur kembali ke rumah Raja Ji. Hati-hati dan pindahkan semua toples anggur ini ke gudang untuk disimpan. Jika sebotol anggur pecah, Anda tidak akan mampu membayar kompensasi dengan gaji Anda. Zhou Tai sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia, dan dia bahkan bersendawa saat berbicara. Rasa dari minuman tersebut membuatnya ketagihan, dan semakin banyak ia meminumnya, ia semakin menikmatinya, sehingga ia tetap mabuk sesampainya di rumah. Saat Zhou Tai dengan mengantuk mengarahkan para pekerja untuk memindahkan anggur ke dalam rumah, kepala pelayannya Zhou Qi tiba-tiba mendatanginya, Pangeran Muda, Raja Ji ada di sini. Zhou Tai sangat gembira saat mendengar ini hingga dia terbangun dengan semangat. Benar saja, tidak lama kemudian,
seorang pria parubaya yang sekuat lembu datang diikuti oleh sekelompok pengikutnya. Di mana kamu membeli begitu banyak anggur? Tai'er, apakah kamu ingin mabuk dan mati dalam anggur ini? Tapi Zhou Tai dengan cepat menunjukkan senyuman tersanjung. Ayah, Raja Ji menghela nafas, menyentuh kepala putra bungsunya, dan berkata kepadanya, minumlah lebih sedikit. Zhou Tai mengangguk dan tiba-tiba teringat sesuatu, ayah, anakmu ini telah memperoleh sesuatu saat keluar kali ini. Aku punya sesuatu untuk dipersembahkan kepadamu. Raja Ji awalnya akan keluar untuk menyelesaikan masalah penting, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zhou Tai, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Oh, ada apa? Ikutlah denganku dulu. Zhou Tai menyeret Raja Ji yang tertarik ke ruang kerja, dan kemudian meminta seseorang untuk mengambilkan cangkir anggur giok terbaik dari istana Raja Ji. Bab 157. Meskipun rumah Raja Ji adalah rumah jenderal militer, ruang belajarnya masih berstandar sangat tinggi. Perabotan yang terbuat dari kayu berharga dan berbagai koleksi buku memenuhi lemari. Zhou Tai jarang datang ke Akademi Istana Raja Ji. Bukan karena dia tidak suka belajar, tapi Raja Ji sering bekerja di sini dan tidak mengizinkannya bermain di sini. Zhou Tai adalah putra keempat Raja Ji. Ia memiliki 3 kakak laki-laki, tetapi 2 di antaranya tewas dalam pertempuran, dan saudara laki-laki kedua lainnya masih menjaga perbatasan. Tidak hanya putranya, kedua saudara perempuan Zhou Tai juga menjadi jenderal militer di bawah pengaruh Raja Ji. Jenderal militer wanita mungkin terdengar agak sulit dipercaya, tetapi hal ini biasa terjadi di dinasti Zhou. Bahkan ada kamp militer khusus wanita. Ini juga merupakan pemandangan unik yang diciptakan oleh kurangnya laki-laki di dinasti Zhou. Zhou Tai sebenarnya ingin menjadi seperti kakak-kakaknya, namun Raja Ji enggan melepaskan anak bungsunya ke medan perang karena dia tahu kejamnya perang. Tidak membiarkan dia mengikuti jejak kakaknya. Ini adalah keegoisan Raja Ji. Dia bisa mati secara heroik demi negara dan rakyatnya, tapi dia tidak bisa membiarkan seluruh keluarganya dikuburkan bersamanya. Setidaknya, harus ada seseorang yang mewarisi istana Raja Ji, dan Raja Ji harus memiliki seorang ratu. Hanya saja Zhou Tai yang keluar dari kota prefektur Jeju, sebenarnya ia ingin bergabung dengan tentara, namun tidak ada seorang pun di rumah yang mendukungnya. Semasa kecilnya, ia sering mengalami konflik dengan keluarganya karena masalah tersebut. Namun setelah beranjak dewasa, Zhou Tai memahami niat baik sang ayah, saudara laki-laki dan perempuannya. Namun, meskipun dia mengerti, dia tidak hidup bahagia. Dia ingin pergi ke medan perang, dan dia ingin memimpin sebuah pasukan seperti ayahnya, namun kenyataan tidak mengizinkannya. Itu sebabnya dia sangat menyukai anggur dan suka membuat dirinya mati rasa karena alkohol. Di atas meja mahoni yang bagus, Zhou Tai dengan lembut menuangkan sebotol anggur yang baru dibuka. Warna anggur merahnya sangat indah, dituangkan dengan lembut ke dalam gelas anggur dan diaduk beberapa kali, yang membuat mata Raja Ji berbinar. Setelah Zhou Tai menuangkan anggur ayahnya, dia juga menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Ayah, saat aku pergi membeli anggur kali ini, anakmu ini hampir mati karena seseorang meracuninya dengan anggur yang belum matang. Untungnya, anakmu waspada dan tidak meminumnya. Kalau dipikir-pikir lagi, aku masih merasa sedikit takut. Raja Ji mengangkat alisnya, dan secercah niat membunuh muncul di matanya. Oh, lalu bagaimana caramu menghadapinya? Raja Ji bertanya sambil tersenyum. Saya menghajar orang itu. Lagi pula, dia adalah penguasa lokal. Anakmu tidak bisa marah saat itu. Bahkan jika kita ingin menghadapinya, kita harus menunggu hingga musim gugur. Inilah yang diajarkan ayah padaku. Orang baik tidak akan menanggung akibatnya saat ini. Raja Ji tertawa terbahak-bahak dan bahkan menamparkan meja dengan gembira. Yah, itu bagus sekali, bagus sekali. Tai'er, akhirnya kamu sudah dewasa. Kamu bisa tahan untuk tidak langsung menyerangnya. Ini akan membuatku bahagia. Saya senang menjadi seorang ayah. Kamu dapat memahami bahwa pria yang baik tidak akan menanggung akibat dalam hidupnya. Ini menunjukkan bahwa kamu telah benar-benar dewasa. Tai'er, kamu benar, kamu harus takut orang lain mengorbankan nyawanya sendiri. Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah menyelesaikan masalah di masa depan. Raja Ji yang bahagia dengan penuh semangat minum bersama Zhou Tai. Zhou Tai juga sangat gembira saat menerima pujian dari ayahnya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Raja Ji hanya memujinya beberapa kali. Kali ini,
Dia sangat senang dipuji seperti ini. Setelah menghabiskan segelas anggur, Zhou Tai mengisi segelas lagi untuk ayahnya. Ini hanya masalah kecil, ayah. Putramu ini juga menemukan pria yang luar biasa di tempat itu, dan dia memberikan puisi kepada putramu. Oh, puisi apa? Raja Ji menjadi tertarik lagi. Tahukah Anda, putra bungsunya sudah bercita-cita menjadi panglima militer sejak kecil, dan ingin terjun ke medan perang seperti dirinya. Namun setelah kehilangan kedua putranya, Raja Ji tidak akan pernah membiarkan putra bungsunya mengikuti jalan yang sama. Jadi dia mengundang guru-guru terkenal untuk mengajari ilmu akademi dan budaya kepada Zhou Tai, tetapi dia tidak terlalu berhasil. Sekarang, Zhou Tai berinisiatif menyebutkan bahwa dia telah belajar puisi di luar. Dia mulai bergerak menuju impian Raja Ji. Zhou Tai terbatuk 2 kali, lalu meniru Chen Ce dan membaca kata demi kata, secangkir anggur yang bersinar dalam gelap. Jika Anda ingin minum, segera mainkan pipanya. Jangan tertawa, terbaring mabuk di medan perang. Bagaimana banyak orang telah berperang di zaman kuno. Senyuman Raja Ji perlahan mengeras di wajahnya. Ketika mendengar 2 kalimat pertama, menurutnya puisi itu menarik dan memang puisi yang langka dan bagus. Dipasangkan dengan cangkir batu giok yang indah di depannya dan anggur berkualitas, itu sangat cocok untuk acara ini. Tapi begitu 2 kalimat terakhir keluar, ada ledakan di kepala Raja Ji, dan dia merasa seperti seseorang memukul dahinya dengan keras dengan genderang sang jenderal. Jangan tertawa, terbaring mabuk di medan perang. Berapa banyak orang bertempur di zaman kuno? Jangan tertawa, terbaring mabuk di medan perang. Berapa banyak orang yang bertempur di zaman kuno? Raja Ji bergumam berulang kali. Kedua puisi ini mengingatkannya pada medan perang, pada kedua putranya yang tewas di medan perang, dan pada saudara-saudara baiknya yang tak terhitung jumlahnya yang pernah hidup dan mati bersama tetapi sekarang terpisah satu sama lain. Saat dia memikirkannya, mata Raja Ji memerah dan napasnya mulai bertambah cepat. Zhou Tai tercengang. Puisi ini sudah sangat mematikan baginya. Dia tidak menyangka puisi ini akan jauh lebih mematikan bagi ayahnya. Itu benar-benar membuat Raja Ji, yang tampak seperti jenderal berdarah besi, bermata merah. Setelah sekian lama, Raja Ji menghela nafas lega, dan seluruh tubuhnya terbangun dari keadaan tegang. Puisi yang luar biasa, puisi yang luar biasa. Siapa yang menulis puisi ini? Kali ini, dia merasa anggurnya terasa sangat nikmat, hampir seperti anggur berkualitas sangat tinggi. Nama pria ini adalah Chen Ce. Dia pembuat anggur ini, dan dia juga serif di kota Xinyu. Hei, ayah, putramu inilah yang mendorongnya menjadi serif. Oh, apa yang terjadi? Tai'er beritahu ayah. Zhou Tai memberitahu Raja Ji tentang situasi saat itu dan perselisihan antara Song Chengtang, Pang Zun, dan Chen Ce. Raja Ji mendengarkan dengan cermat dan mengangguk dari waktu ke waktu. Dia tidak tahu apakah dia memuji kefasihan putranya ataukah mengagumi Chen Ce dalam cerita itu. Setelah sekian lama, mendengarkan kata-kata Zhou Tai, Raja Ji meminum segelas anggur lagi sebelum mengungkapkan pendapatnya. Dia membuat anggur, menanam murbei, dan memelihara ulat sutera. Dia terdengar seperti pemuda yang sangat cakap. Tai'er harus bisa banyak berkomunikasi dan bermain dengannya. Saya yakin kamu bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Raja Ji mengatakan ini dengan mentalitas seorang pengamat. Dari perkataannya, tidak sulit untuk mendengar kekaguman Raja Ji terhadap Chen Ce. Namun bagi Raja Ji, Chen Ce hanyalah seorang petani yang kaya dan berbakat. Tidak peduli seberapa kuatnya para petani, mereka tidak akan bisa membantu Raja Ji di militer atau di medan perang, dan mereka bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali dengannya. Alangkah baiknya jika dia hanya berinteraksi dengan Zhou Tai. Zhou Tai bisa belajar banyak darinya, seperti keberanian menantang keluarga Song, keluarga besar, sebagai petani, dan cara menggunakan metode pembuatan anggur menjadi wine. Mempelajari hal-hal ini layak untuk digunakan seumur hidup Zhou Tai. Oleh karena itu, Raja Ji sangat menganjurkan Zhou Tai untuk berteman dengan Chen Ce. Zhou Tai terdorong dan sangat bersemangat. Dia juga merasa bisa belajar banyak dari Chen Ce. Setelah ayah dan anak itu berbicara lama, Raja Ji pergi dengan perasaan puas. Begitu dia berbalik, ekspresinya tampak jauh lebih kesepian. Jelas, puisi Chen Ce berdampak besar padanya. Jangan tertawa, terbaring mabuk di medan perang. Berapa banyak orang yang bertempur di zaman kuno? Ya, Wuer, Juner, ayahmu ini telah meninggalkan kalian di medan perang selamanya.
Bagaimanapun kalian telah berusaha mempertahankan wilayah Zhou Agung. Dengan darah dan daging kalian. Biarkan musuh itu kembali lagi. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, ayahmu akan berjuang sampai akhir dan mengusir mereka dari negara ini. Pada saat itu, Raja Ji, yang sangat bingung dengan laporan penting yang datang dari perbatasan dalam beberapa hari terakhir, dan dia membuat tekad. Pada musim gugur tahun ke-842 dinasti Zhou besar, orang-orang barbar dari utara menyerbu lagi. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, mereka memasuki 3 kota, membantai ribuan orang, menjarah puluhan ribu orang, ternak dan domba yang tak terhitung jumlahnya, dan meninggalkan mayat berserakan di ladang. Berita perang menyebar kembali ke ibu kota, dan seluruh kota. Menteri dan pejabat, membungkuk kepada kaisar dan memohon kaisar untuk menyerahkan wilayah demi keamanan guna mencari perdamaian. Faksi perang utama yang dipimpin oleh Raja Ji mengutuk keras dan berdebat dengan para menteri, antara pemerintah dan oposisi. Pada akhirnya, mereka dikalahkan. Kelompok pejabat pegawai negeri berhasil membujuk kaisar untuk menyerahkan 4 kota di utara dan meninggalkan puluhan juta orang. Raja Ji mendengar ini dan dia seakan muntah darah, menangis dan mengutuk selama 3 hari sebelum beristirahat. Bab 158. Terlepas dari perang di utara, hal itu tidak akan berdampak besar pada daerah dan sungai di barat daya. Raja Ji memuntahkan darah dan menangis serta memarahi pejabat pegawai negeri selama 3 hari sebelum beristirahat. Kejadian ini tidak sampai ke telinga orang-orang di Kabupaten Rongdong. Hanya segelintir orang di 5 kota besar di Kabupaten Rongdong, Kabupaten Qinghe, Kabupaten Hexi, Kabupaten Beiyang, dan ibu kota provinsi yang mengetahui hal semacam ini. Di area ujian Tongsheng di Kabupaten Rongdong, Xiao Yong, Tong Xiaofei, Yu Situ dan lainnya memimpin dengan berjalan keluar dari ruang ujian. Beberapa orang saling memandang dan menunjukkan senyuman yang tidak mengejutkan. Sepertinya kita yang pertama keluar. Xiao Yong melakukan tos dengan Tong Xiaofei dan yang lainnya. Tong Xiaofei tersenyum dan berkata, kertas ujiannya lebih sederhana dari yang saya kira. Jika tidak ada yang lain, kita aman dalam ujian Tongsheng. Xiao Yong berkata dengan lebih percaya diri, selama tidak ada kucing di area penilaian, 3 tempat teratas dalam ujian Tongsheng harusnya menjadi milik kita, tapi ini normal. Kita adalah murid tuan, dan kita adalah murid asli dari Dekan Wang. Bahkan jika pada ujian Tongsheng kita tidak bisa lulus, Anda sebaiknya membeli sepotong tahu dan dibunuh. Hahaha, kelima anak kecil dari Chen Jiachun semuanya tertawa gembira dan meninggalkan ruang pemeriksaan bersama. Begitu dia keluar, dia melihat Wang Hongwen memegang tongkat dan menunggu dengan tenang di bawah pohon belalang bersama He Zong. Di belakangnya ada Chen Xiaobing, Yu Li, Da Zuang dan lainnya untuk perlindungan pribadi. Sepertinya mereka belum pergi kemanapun selama 3 hari terakhir. Xiao Yong dan yang lainnya sangat tersentuh, dan mereka semua maju dan berlutut di depan Wang Hongwen, berterima kasih kepada mentor mereka atas cinta dan kebaikan mereka yang dalam, dan berterima kasih kepada para ayah atas perhatian mereka. Hahaha, anak baik, kalian tidak mengecewakanku, kan? Wang Hongwen jarang tertawa. Xiao Yong berkata dengan rendah hati, berkat ajaran guruku, jika kita tidak mendapatkan posisi 3 besar kali ini, kita akan menjadi aib bagi nenek moyang kita. Hahaha bagus, oke, kalau begitu kita tunggu di sini 3 hari lagi. Setelah 3 hari, kita akan melihat rilis daftarnya. Nanti kita buka daftarnya dan kembali ke desa, agar warga desa bisa ikut bergabung dalam perayaan yang meriah. Orang-orang di desa Chenjia pergi dengan senyuman. Orang tua lain di dekatnya yang juga menunggu siswa keluar memandang mereka dengan iri. Terlepas dari apakah mereka benar-benar masuk dalam daftar, setidaknya percaya diri dan ketenangan mereka jauh lebih baik daripada anak mereka sendiri. Namun di antara kerumunan, ada beberapa yang menatap orang-orang di desa Chenjia seperti ular. Setelah semua orang pergi, mereka segera mengikutinya. Gedung Wenkui adalah restoran tempat berkumpulnya bakat-bakat sastra di Kabupaten Rongdong. Pertama, nama restoran ini tepat sekali, Wenkui, yang memiliki makna yang kaya. Siapa di antara pelajar yang tidak memimpikannya Wenkui? Kedua, pemilik restoran ini juga orang yang sangat berbakat. Dia memberi nama yang sangat sastra pada setiap hidangan, dan hal yang sama berlaku untuk setiap anggur selalu menjadi cukup terkenal di Kabupaten Rongdong sejak saat itu. Dan yang lebih penting lagi, restoran ini umumnya hanya menjamu kaum intelektual, terutama mereka yang sudah meraih ketenaran.
Tentu saja, untuk Wang Hongwen, seorang sarjana hebat dari Kabupaten Rongdong, pemilik Menara Wenkui secara pribadi keluar untuk menyambut mereka, dan mengatur ruangan pribadi terbaik di dekat sungai di lantai 3 untuk mereka, dan juga membawakan mereka beberapa lauk pauk, beberapa botol anggur untuk menunjukkan rasa hormat kepada sarjana hebat dari Kabupaten Rongdong ini. Wang Hongwen jarang keluar untuk minum, dan dia selalu menghindari sanjungan orang luar. Namun kali ini, demi kelima muridnya, ia berinisiatif memilih gedung Wenkui, yang membuat pemilik gedung Wenkui sedikit tersanjung. Xiao Yong, Tong Sangfei, Yu Situ dan lainnya, serta orang tua mereka, semuanya berulang kali mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Wang Hongwen, yang membiarkan beberapa orang ini pergi. Anak-anak datang untuk mengikuti ujian demi prestasi dan ketenaran. Karena studi mereka berbeda arah, meskipun Chen Ce telah belajar banyak, dia tidak menghususkan diri dalam mengikuti ujian umum. Saat sekelompok orang sedang minum dengan gembira, tiba-tiba pintu kamar pribadi ditendang hingga terbuka dengan keras. Seorang pria mabuk terhuyung masuk, memegang semangkuk anggur di tangannya. Dia berjalan beberapa langkah dan meminum sebagian besarnya. Dia masuk dalam keadaan mabuk, diikuti oleh dua pria bertubuh besar, keduanya memegang minuman seperti dia. Dekan Wang, He Zong, ini benar-benar kalian. Kudengar kalian sedang minum di sini, jadi aku ingin datang dan menawari bersulang meskipun aku tidak punya pilihan. Ayo, aku akan melakukannya itu, kalian bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ternyata dia ada di sini untuk bersulang. Chen Xiaobing, Yuli, Da Zuang dan lainnya, yang sudah berjaga, menghela nafas lega. Wang Hongwen menyesap anggur dengan sopan dan membalas hadiah itu tanpa bangun. Berdasarkan statusnya sebagai seorang sarjana hebat, dengan melakukan ini, dia sudah memberikan cukup banyak wajah pada pria ini. Ketiga pemabuk itu tidak berkata apa-apa dan pergi sambil tertawa. Chen Xiaobing beranjak dan menutup pintu. Saat pintu hendak ditutup, seseorang menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Sangat sulit sehingga Chen Xiaobing tidak dapat mencegahnya, dan pintu terbanting ke wajah Chen Xiaobing, menyebabkan hidungnya berdarah. Karena kesakitan, Chen Xiaobing menutup hidungnya dan menatap pengunjung itu. Orang-orang yang kembali kali ini mirip dengan orang-orang tadi. Mereka semua sangat mabuk. Mereka juga mendengar bahwa Wang Hongwen ada di sini, jadi mereka datang untuk bersulang. Chen Xiaobing hanya bisa menahan amarahnya dan melambaikan tangannya dengan lembut kepada Yuli dan yang lainnya, menunjukkan bahwa tidak ada yang serius. Dia menemukan handuk untuk menyekam mimisannya dan mengangkat kepalanya. Setelah orang-orang ini selesai bersulang dan pergi, mimisan Chen Xiaobing berhenti. Da Zuang, Yuli, pergilah dan tutup pintunya. Jangan biarkan orang lain masuk dan mengganggu kami lagi. Melihat Chen Xiaobing berdarah, Wang Hongwen, yang awalnya sangat bahagia, menjadi sedikit marah. Da Zuang dan Yuli mengangguk dan melangkah maju untuk menutup pintu. Kali ini tidak ada masalah lebih lanjut dan pintu ditutup dengan mulus. Tapi sebelum mereka duduk untuk minum, pintunya didobrak lagi. Meski pintunya tidak dibuka kali ini, suara hantaman dan gedoran pintu tidak berhenti. Buka pintunya, cepat buka pintunya. Kami datang ke sini untuk bersulang, kenapa kalian menutup pintunya? Sial, cepat buka pintunya, kami ingin bersulang, kenapa kalian masih mengunci pintunya? Apa kalian mengerti aturan dunia? Bukankah Konfusianisme yang agung itu hebat? Konfusianisme yang agung tidak bisa bersulang. Benar-benar konyol. Buka pintunya. Jika kalian tidak membuka pintunya, aku akan merobohkan pintunya. Tampaknya semakin banyak pemabuk berkumpul di luar pintu. Mereka berdiri di depan pintu satu persatu dan mengutuk di luar. Bang! Chen Xiaobing sangat marah. Sebagai salah satu dari dua tetua pengawal di desa Chenjia, emosi Chen Xiaobing tidak sebaik pada awalnya. Terutama pada hal semacam ini. Di matanya, sarjana hebat seperti Wang Hongwen itu suci dan tidak bisa dihina. Sekarang para pemabuk ini berani menghinanya dengan cara yang aneh di luar. Chen Xiaobing sangat marah sehingga dia menyingsingkan lengan bajunya dan pergi untuk memberi pelajaran kepada orang-orang itu. Prajurit muda, jangan impulsif. Ayo, duduk dan minum. Biarkan mereka memarahi kita, dan kita meminum milik kita sendiri. Itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Mereka tampaknya tidak baik hari ini. Chen Xiaobing secara paksa ditahan oleh Wang Hongwen. Meskipun yang lain juga marah, mereka tidak bertindak impulsif. Namun, mereka tidak impulsif,
tetapi orang-orang di luar bahkan lebih tidak bermoral. Perilaku impulsif adalah tindakan ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang atau mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Umumnya, setiap individu mungkin pernah berperilaku impulsif pada kondisi tertentu, baik secara sadar maupun tidak. Para pemabuk ini secara alami disuruh oleh Pang Zun. Sebagai orang kaya lokal, Pang Zun masih memiliki hubungan baik dengan gangster lokal. Saat ini, Pang Zun sedang menyaksikan semua yang terjadi dari kamar pribadi sebelah sambil tersenyum. Song Chengtang duduk di sebelah tangan kiri Pang Zun, sedangkan yang duduk di sebelah kanannya adalah seorang pria kurus yang tidak terlalu tinggi. Pria kurus itu memiliki bekas luka panjang di wajahnya, dari mata kiri hingga sudut mulutnya, membuatnya terlihat agak kejam. Namanya Leng Jianxiong, yang terdengar seperti nama seorang pahlawan, tetapi dia sebenarnya adalah seorang pemimpin gangster yang sangat terkenal di Kabupaten Rongdong. Dia dikenal karena metodenya yang kejam. Dia menjalankan 2 restoran dan sebuah rumah judi, dan biasanya juga meliputi sebagian besar bisnis abu-abu di Kabupaten Rongdong. Dia dapat dianggap sebagai gangster disegani dan tokoh besar di daerah tersebut. Para pemabuk itu semuanya adalah anak buah Leng Jianxiong. Saat ini, sudah ada sekitar 10 pemabuk berkumpul di luar ruang pribadi Chen Xiaobing dan lainnya. Ada selusin gangster menunggu di luar, termasuk mereka yang berada di lantai 2. Mereka bahkan memblokir tangga dan tidak ada yang diizinkan untuk naik ke lantai 3, termasuk pemilik dan pelayan restoran. Bahkan, teriakan dan makian keras di lantai 3 sudah terdengar oleh orang-orang di lantai 1. Bos dan orang-orang di gedung Wenkui sedang terburu-buru. Bos gedung Wenkui bernama Kong Xiangdong. Ia mencoba naik ke atas beberapa kali untuk menengahi, tetapi dihadang oleh anak buah gangster Leng Jianxiong. Bos Kong, kakak tertua kami sedang membicarakan masalah di atas. Sebaiknya Anda tidak pergi ke sana, jika tidak, akan buruk jika dia membuat Anda kehilangan tangan atau kaki nanti. Meskipun Kong Xiangdong adalah bos gedung Wenkui, dia juga merupakan tokoh besar di Kabupaten Rongdong, dan banyak orang harus menghormati wajahnya. Tapi yang pasti tidak termasuk Leng Jianxiong, gangster terkenal di Kabupaten Rongdong. Belum lagi Kong Xiangdong juga melihat Leng Jianxiong dan yang lainnya mengikuti Song Chengtang dan Pang Zun ke atas. Ini menunjukkan apa? Kong Xiangdong berpikir dengan jari kakinya dan tahu bahwa mereka berkolusi. Sebagai penduduk asli Rongdong, Kong Xiangdong tentu mengetahui perselisihan antara keluarga Pang dan keluarga Liu. Keluarga Liu dan keluarga Pang selalu berselisih satu sama lain. Keluarga Liu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wang Hongwen, dan semua orang mengetahui hal ini. Oleh karena itu, ketika Kong Xiangdong tidak dapat menyelamatkan Wang Hongwen, dia tidak punya pilihan selain segera mengirim seseorang untuk memberi tahu keluarga Liu. Segera temui Tuan Liu dan minta dia mencari cara untuk membawa orang-orang menyelamatkan Dekan Wang. Jika terlambat, saya khawatir orang-orang itu akan merugikan Dekan. Kita tidak bisa menunda masalah ini, jadi cepatlah berangkat. Kong Xiangdong segera menyuruh kedua orang itu dan berlari ke dua arah yang berbeda. Benar saja, salah satu dari mereka dicegat oleh seseorang yang diatur oleh Leng Jianxiong di pintu masuk, segera setelah dia keluar, memukulinya, dan berlari kembali sambil menangis. Untungnya, Kong Xiangdong pintar dan orang lain lari ke arah lain dan tidak tertangkap. Saat ini, di kamar pribadi di lantai 3, bau mesiu sudah lebih kuat. Para pemabuk yang berpura-pura mabuk dan datang untuk bersulang berhenti berpura-pura dan mulai menggedor pintu dengan panik dan meneriakkan hinaan. Wajah Chen Xiaobing dan yang lainnya sangat muram, dan mereka tahu bahwa masalah hari ini mungkin tidak dapat diperbaiki. Bersambung ke bab selanjutnya.